Selamat hari Minggu. Nah, Kak Vera berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga dengan penuh sukacita. Karena kita mau bertemu Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman-Nya, dan kita mau melakukan aktivitas yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita akan memuji sebuah pujian ya sebelum kita memulai sekolah minggunya. Yuk kita memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebelum kita memulai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh berkumpul di tempat kami masing-masing, memuji Tuhan, mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya Tuhan beri kami hikmat, boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan, dan juga boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan memuji Tuhan lagi ya. Semangat dong ya. Yuk kita sambil bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh. Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh. Dialah Raja. Sekarang waktunya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan karena apa? Karena kita sudah menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan yang kita punya, sekolah yang masih kita bisa nikmati. Banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Nah, oleh karena itu kita mau memberikan ucapan syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita memuji Tuhan dulu ya. Dalam persembahmu dalam rumah Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang masih boleh kami berikan kepada Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan Mama dan Papa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami boleh duduk manis dan beri kami hikmat supaya boleh mengerti firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memujikan sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, kembali kita kebaktian secara online minggu ini. Sebelum kakak melanjutkan cerita hari ini, kakak ingin nanya, pernahkah di antara kalian ada yang pernah melihat film tentang seseorang yang dikejar-kejar mau dibunuh? Menurut kalian, apa yang dilakukan orang itu? Ya, orang itu pasti berusaha dengan gigih melarikan diri supaya dia selamat. Hari ini, kita akan belajar seorang tokoh Alkitab yang juga mengalami hal yang sama. Minggu lalu, kalian sudah belajar bagaimana Daud berusaha dibunuh oleh Saul dengan berbagai cara. Saul itu gigih banget ingin membunuh Daud karena dia tidak ingin Daud menggantikan dia sebagai raja. Padahal sebenarnya dia tahu Daud sudah diurapi oleh Samuel dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan dirinya. Karena Tuhan sudah memilih Daud, Tuhan pun melindungi dan menolong Daud dengan berbagai cara supaya dia selamat dari Saul. Tapi akankah Saul merasa putus asa karena merasa gagal terus membunuh Daud? Tidak. Saul justru dengan semangatnya tetap melakukan berbagai cara
untuk membunuh Daud. Dan mengetahui Saul tetap bersikukuh untuk membunuh dirinya, apa yang dilakukan Daud? Ya, hari ini kita akan lanjutkan cerita bagaimana usaha Daud melarikan diri supaya dia selamat. Yuk, kita semua konsentrasi mendengarkan ceritanya ya. Daud akhirnya berpikir panjang, kemana ya aku bisa pergi ke tempat yang aman dan dilindungi? Akhirnya dia kepikiran, ingat akan satu kota yang bernama Nob. Kenapa dia memilih Nob? Karena di situ ada tempat penyembahan dan berkumpul sekelompok imam yang dipimpin oleh Ahimelek. Tapi setelah menemukan tempat itu, dia berpikir lagi, apa ya jawabanku kalau aku nanti ditanya kenapa aku datang ke sana? Kalau aku bilang aku dikejar-kejar Saul, pasti mereka nggak akan terima aku karena takut dibunuh. Yaudah, lebih baik aku berbohong aja. Itu yang ada di pikiran Daud. Dan benar, pada waktu Ahimelek kedatangan Daud, dia langsung bertanya, kenapa Daud datang dengan keadaan seperti itu? Keadaannya, dia kelihatan lapar, dia kelihatan capek, dia nggak bawa senjata, nggak bawa bekal, dan yang mengikuti hanya sedikit orang. Tanda tanya itu dilontarkan ke Daud. Dia tanya, kenapa? Dan Daud sudah punya jawaban. Dia bilang, aku diutus oleh Saul untuk suatu tugas yang rahasia. Makanya aku datang dengan keadaan seperti ini. Ahimelek ya percaya. Dia langsung memberikan roti yang ada di atas mezbah persembahan kepada Daud. Karena Daud merasa lapar. Sebenarnya roti itu nggak boleh dimakan sembarang orang. Yang boleh makan hanya imam dengan keluarganya. Tapi setelah Daud diberitahu persyaratannya, Daud akhirnya makan roti itu. Setelah kenyang, Daud pun minta senjata. Tapi di situ nggak ada senjata yang banyak. Yang ada hanya pedang yang waktu itu dipakai untuk membunuh Goliat. Jadi sama Ahimelek ya itu yang diberikan ke Daud. Setelah mendapatkan pedang, Daud merasa punya senjata. Dia akhirnya mikir, kalau aku di sini terus, Ahimelek dan yang lainnya pasti nggak aman. Nanti mereka akan. Karena pemikiran itulah akhirnya Daud memutuskan untuk pergi sambil membawa pedang pemberian Ahimelek. Pikirnya dengan dia pergi, kehidupan Ahimelek akan aman. Tapi nyatanya tidak. Ternyata setiap apa yang dilakukan mereka waktu itu ada yang mengawasi. Dan orang itu melaporkan ke Saul. Apa yang terjadi? Saul sangat marah dan dia menyuruh utusannya untuk membunuh Ahimelek dan semua iman yang ada di situ. Dibunuh semua. Hanya satu yang selamat, anak Ahimelek yang bisa melarikan diri dari
pembunuhan saat itu. Setelah menerima pedang, Daud kembali melarikan diri. Kali ini tujuannya adalah kota Gad di daerah Filistin. Pada waktu dia memasuki kota itu, penduduk di sana langsung tahu kalau Daud itu panglima yang sering menjadi pemimpin mengalahkan mereka. Buru-buru orang itu melaporkan ke raja kalau Daud datang ke tempat mereka. Mengetahui kalau dia dilaporkan ke raja, Daud langsung mulai berpikir, wah, aku akan dibunuh di sini, aku nggak aman di sini. Apa ya yang harus kulakukan? Dia berpikir keras. Akhirnya timbul ide, yaudah, aku tak pura-pura gila. Dan benar, pada waktu Daud diseret di hadapan raja, dia pura-pura gila. Sampai Raja Akis itu merasa jijik. Ngapain orang kayak gini dibawa ke hadapanku? Sana, suruh pergi. Daud nggak jadi dibunuh. Mengetahui itu, begitu dia diusir, Daud pergi dari hadapan raja dan dia selamat. Dari situ Daud merasa, iya ya, aku harus minta pertolongan Tuhan. Aku harus berdoa supaya Tuhan menunjukkan kemana aku harus lari untuk menyelamatkan diriku. Dan Daud akhirnya kembali melarikan diri. Setelah berdoa, akhirnya Daud memutuskan untuk pergi ke tanah Yehuda, di mana di situ ada sebuah goa yang bernama Adulam. Walaupun hidup dalam goa, Daud merasa sedikit aman. Makanya dia mau mengabari keluarganya supaya mereka bisa bertemu walau hanya di dalam goa. Dan benar, mereka akhirnya bertemu dan mereka saling menguatkan, saling memberi dukungan. Dan Daud timbul semangatnya kembali. Tapi lama-lama Daud juga berpikir, kalau keluargaku di sini terus, mereka pasti nggak aman. Karena Saul pasti tetap mengejar aku. Lebih baik aku akan meminta perlindungan pada Raja Moab untuk keluargaku. Dan benar, Daud mengantarkan mereka ke Moab. Akankah Daud sendiri lagi? Enggak. Ternyata ada banyak orang yang kepingin jadi pengikut Daud. Akhirnya Daud merasa semangat. Dia banyak pengikutnya, walaupun mereka hidup di dalam goa, tapi mereka punya kekuatan baru. Ya, hidupnya lebih aman lah guys sekarang. Sampai suatu hari datanglah seorang yang bernama Abyatar. Siapa dia? Dia ternyata anak Ahimelek. Waktu pembunuhan Ahimelek, dia selamat dan dia melarikan diri, akhirnya bertemu dengan Daud di sini. Daud merasa
Setelah sekian lama mereka hidup aman, suatu hari terdengar berita kalau kata Kahila ditaklukkan oleh orang Filistin. Mendengar hal itu, Daud berdoa pada Tuhan, minta petunjuk apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan memerintahkan supaya Daud dan pasukannya menyelamatkan orang Kahila. Tapi pasukan Daud kembali ragu. Kita lo sudah aman di sini Daud. Kalau kita kembali ke Kahila dan Saul tahu, kita pasti akan dikejar-kejar lagi. Dan Saul pasti akan mengancam jiwa kita. Udah, gak usah berangkat. Tapi Daud menguatkan mereka. Kita loh harus taat pada perintah Tuhan. Apalagi Tuhan sudah menjanjikan kemenangan pada kita. Akhirnya mereka semua sama-sama berangkat berperang melawan orang Filistin. Dan benar, kemenangan pasukan dari Daud ini didengar oleh Saul. Dan Saul langsung mengerahkan pasukannya untuk mengejar Daud. Begitu tahu kalau Saul merencanakan pengejaran, Daud menyuruh Abiatar untuk berdoa kepada Tuhan untuk menanyakan apakah Saul akan mengejar mereka dan apakah orang Kahila akan menyerahkan Daud dan pasukannya kepada Saul. Ketika mereka mendapat jawaban dari Tuhan bahwa mereka akan diserang oleh Saul dan orang Kahila akan menyerahkan mereka pada Daud, Daud berusaha menyelamatkan diri lagi. Dia malam-malam cepat-cepat mengajak pasukannya untuk melarikan diri lagi. Dalam pelariannya kali ini, Daud didatangi oleh Yonatan. Siapa Yonatan itu? Yonatan adalah anak dari Saul yang telah lama menjadi sahabat Daud. Kali ini Yonatan memberi semangat dan menguatkan Daud dan mengingatkan kembali akan penyertaan Tuhan dalam hidup Daud. Serta mengingatkan Daud kalau dia akan tetap menjadi raja Israel seperti yang dikehendaki oleh Allah. Belum lama pelariannya, kembali ada orang yang melaporkan ke Saul akan posisi Daud di mana, dan Saul kembali berusaha mengejar Daud bersama pasukannya. Tapi kali ini Tuhan menolong. Di saat Saul sudah mendekati Daud dan pasukannya yang ada di lereng bukit di sebelah
seberang, mendadak Saul itu didatangi oleh anak buahnya yang memberitahu bahwa mereka diserang oleh orang Filistin. Akhirnya Saul nggak jadi deh melanjutkan pengejarannya akan Daud. Dia dengan pasukannya kembali karena takut kerajaannya dikalahkan oleh orang Filistin. Mereka balik, akhirnya Daud menjadi aman kembali. Setelah tahu Saul tidak mengejar mereka, Daud tetap melakukan pelarian untuk menyelamatkan dirinya dan pasukannya. Kali ini mereka tiba di En-Gedi, di mana di situ ada sebuah goa yang cukup untuk menampung mereka semua. Mereka bisa hidup di dalam goa kembali. Tak berapa lama, Saul pun mendapat berita tentang lokasi Daud. Dan kembali Saul bersemangat untuk mengejar Daud kembali. Kali ini dia mengerahkan pasukannya lebih banyak. Tapi mereka nggak tahu kalau Daud bersembunyi di dalam goa. Cuman mereka tahu lokasi di En-Gedi. Suatu hari Saul karena kecapean berhenti di depan mulut goa yang sebenarnya di dalamnya itu ada Daud dengan seluruh pasukannya. Awalnya Daud yang ada di dalam bersama orang-orang yang ada di dalam tuh takut banget begitu mendengar derap kaki orang banyak. Mereka sampai tahan napas. Apalagi waktu mereka tahu bahwa itu Saul dan pasukannya yang datang. Mereka diam aja dalam goa. Sampai mendadak terdengar hanya satu langkah orang yang masuk dalam goa. Karena gelap mereka awalnya nggak tahu kalau itu yang masuk hanya Saul. Karena pasukan yang lainnya ada di luar goa. Hanya Saul yang akan beristirahat di dalam goa. Karena capek, akhirnya Saul ketiduran. Sedangkan Daud dan orang-orang yang ada di dalam begitu mendengarkan tidak ada suara. Mereka mencari tahu apa ya yang terjadi. Dan mereka tahu kalau Saul lagi tidur. Mengetahui itu, teman-teman Daud langsung membisik itu, "Ayo, waktunya dibunuh. Ini waktumu yang paling aman untuk membunuh Saul." Tapi Daud bilang, "Aku tidak akan membunuhnya. Saul sudah diurapi atas perintah Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa kita." Awalnya mereka kecewa. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dengan perlahan-lahan sambil membawa pedang, Daud mendekati Saul yang tidur. Apa yang dilakukan dia? Pelan-pelan dia mengambil ujung jubah dari Saul, lalu dipotongnya dengan menggunakan pedang itu.
Saul yang tidur karena kecapean tidak merasakan sama sekali kedatangan Daud. Keesokan paginya, begitu Saul bangun, dia keluar dari goa untuk menikmati sinar matahari. Daud sebenarnya mengikuti, tapi dia menjaga jarak supaya tidak diketahui oleh Saul. Setelah Saul sampai di luar dan Daud merasa jaraknya sudah cukup aman, dia memanggil, "Raja Saul, Raja Saul." Saul menoleh dan terkejut karena ada yang memanggil. Dan dia melihat Daud ada di belakangnya sambil membawa sesuatu di tangannya. Lalu Daud berkata kepada Saul, "Apa sebabnya raja terus mengejar saya dan ingin membunuh saya? Lihatlah potongan jubah raja dalam tangan saya ini. Ini sebagai bukti bahwa tadi malam sebenarnya saya dapat membunuh raja, tapi saya tidak melakukannya." Saul berdiri dan diam melihat apa yang dipegang oleh Daud. Lalu dia menjawab, "Daud, anakku, engkau benar dan aku yang salah. Tuhan telah memberkati engkau. Engkau sudah berbuat baik kepadaku, tapi aku berbuat jahat kepadamu. Engkaulah yang akan menjadi raja menggantikan aku. Berjanjilah kepadaku, kalau engkau sudah menjadi raja menggantikan aku, engkau tidak akan membunuh keluargaku." Dengan hati yang tulus, Daud pun berjanji kepada Saul bahwa dia tidak akan membunuh mereka. Lalu Saul bersama pasukannya kembali tidak melanjutkan pengejaran kepada Daud. Adik-adik, firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Samuel 21-24 dapat kita petik pelajaran bahwa menjadi anak Allah tidak ada jaminan hidup selalu enak. Maksudnya, kalau kalian menjadi anak Allah, bukan berarti kalian merasa aku gak perlu belajar karena Tuhan pasti akan menolong aku. Enggak. Kalian tetap harus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi gak bisa langsung enak-enakan, nyantai, terus dapat nilai baik. Tidak bisa. Tetap butuh perjuangan untuk meraihnya. Terus kalian juga harus hidup bergantung pada pimpinan Tuhan. Maksudnya apa? Janganlah kalian merasa aku gak butuh Tuhan karena aku sudah pintar, aku sudah bisa. Enggak. Kita tetap butuh pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Caranya kita harus tetap mau
berdoa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap hidup bergantung kepada Tuhan dan iman kita bertumbuh. Dan yang terakhir, kita harus belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Yuk kita sama-sama hafalkan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Untuk aktivitas minggu ini, kalian bisa tuliskan ayat hafalan hari ini pada sebuah karton dan kalian bisa menghiasnya. Lalu kalian beri pita atau tali yang bisa kalian gantung di kamar atau di meja belajar atau dimanapun kalian yang suka. Yang penting bisa mengingatkan kalian bahwa kejahatan bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ini kalian buat contohnya seperti ini. Mungkin gak harus seperti ini, kalian bisa kreasi sendiri. Ini kalian buat. Ini ada talinya, bisa digantung, lalu dituliskan ayat hafalannya. Oke? Bisa kan? Oke. Yuk sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, supaya apa yang Engkau teladankan pada kami Tuhan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan di saat saya merasa sulit saat belajar. Papa dan Mama mengajarkan untuk selalu minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong saya saat belajar. Selamat pagi kakak-kakak lain dan teman-teman. Selamat hari Minggu. Sekarang saya mau menceritakan tentang pertolongan Tuhan dalam hidup saya. 2 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan. Lalu tangan saya terseleo dan lalu bengkok. Padahal besok ada ujian Mandarin. Tapi karena pertolongan Tuhan, saya tetap percaya diri dan akhirnya saya mendapat nilai 100. Karena Tuhan menolong saya. Terima kasih. Tuhan sangat baik. Selamat pagi, nama saya Alin. Alin akan bercerita tentang pertolongan Tuhan.
Saat Alin sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan Alin dan keluarga. Dan Tuhan Yesus menjaga Alin dan melindungi Alin dan keluarga. Terima kasih. Gisel mau cerita Tuhan menolong Gisel. Waktu Gisel mau ke Bali, Gisel mau naik kapal. Tapi kapalnya bergoyang-goyang sampai Gisel takut. Tapi Tuhan mentolong saya dan saya selamat. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Aruna. Aruna akan ngomong tentang pertolongan Tuhan. Tuhan tolong Aruna. Pas Runa ini waktunya ulangan, Runa nggak bisa jawab pertanyaannya. Habis itu Aruna berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong Aruna untuk dapat nilai bagus. Thank you, bye. Selamat pagi, saya Lydia. Saya akan menceritakan pertolongan Tuhan pada saya. Saat saya sedih, Tuhan menghibur saya sampai saya gembira. Terima kasih. Hari ini Nona ingin menceritakan pengalaman Nona waktu Nona ditolong oleh Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan Nona dan keluarga di dalam sakitnya. Dan juga Tuhan telah melindungi Nona dan keluarga dalam wabah corona ini. Terima kasih. Halo, saya Noel. Sekarang saya akan menceritakan penolongan Tuhan di dalam hidupku. Saat saya terkena COVID-19, saya berdoa pada Tuhan supaya diberi kesembuhan, dan Tuhan menyembuhkan saya lewat obat-obatan, makanan, dan perhatian yang diberikan pada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bagaimana setelah mendengar firman Tuhan? Nah, setelah mendengar firman Tuhan, jangan cuma didengar aja, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa melakukannya, kita minta tolong Roh Kudus untuk menuntun kita. Dengan cara apa? Dengan cara orang tua kita yang membimbing kita. Ingat, orang tua adalah wakil dari Tuhan. Kalau kalian tidak tahu, kalian boleh bertanya pada mama atau papa untuk meminta bimbingan sama mama dan papa untuk mengarahkan kalian melakukan yang di jalan yang benar. Ya, sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Kita mau memuji Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa.
anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekolah minggu sudah selesai. Kita berdoa untuk penutup. Kita berterima kasih untuk setiap firman yang diberitakan dan juga untuk setiap pujian yang kalian boleh mengikuti pujian ini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa untuk sekolah minggu secara online. Tuhan, terima kasih untuk gereja yang masih memberikan kami wadah untuk bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu, untuk setiap anak-anak sekolah minggu, untuk setiap orang tua yang masih mendampingi kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menjaga kesehatan kami, melindungi kami dari segala bentuk mara bahaya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.